Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Waduh, ini kurang semangat ini karena pelajaran terakhir kali ya. Sekali lagi kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya semangat pagi, oke? Selamat Oke. siang semuanya, jawabannya semangat pagi. siang. Semangat pagi, biar kita tetap semangat pagi ya. Semangatnya seperti di pagi Oh hari. iya, oke. Oke, Oke. sekali Iya. lagi ya. Selamat siang semuanya. Iya, Bu. Semangat pagi. Selamat pagi. Good ya. Oke, terima kasih sudah semangat ya. Jadi walaupun kita pelajarannya siang, kita tetap seperti di pagi hari. Oke. Baik anak-anak semuanya, kalau saya lihat itu tidak ada kursi yang kosong, berarti hadir semua kayaknya ini ya. Semuanya hadir. Bu, Tidak ada hadir kursi semua, yang Bu. kosong. Biasanya kalau Iya, ada Bu. yang tidak hadir Hadir pasti ada semua. kursi yang kosong. Hadir semuanya. Oke. Kalau hadir semuanya, maka kita mengawali pelajaran kita hari ini ya dengan berdoa. Untuk berdoanya kita bisa lihat sama-sama di sini ya. Semuanya sudah bisa baca. Sekarang kita berdoa. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak semuanya baik-baik saja pastinya ya. Kalau saya lihat tadi sudah semangat, pasti sehat semuanya ya. Jadi pada hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Katolik ya. Kalau sebelumnya kita pelajaran terakhirnya itu kira-kira tentang apa ya? Masih ingat enggak? Ibu kasih gambaran sedikit. Itu kalau enggak salah tentang tokoh-tokoh perjanjian lama. Kira-kira tokoh-tokoh perjanjian lama yang terakhir itu siapa ya? Kita bahas kemarin itu. Saya, Bu. Yakub. Bu, saya, Bu. Ayo, semangatnya Yakub, Bu. Herlina ini. Pelajaran terakhir apa, Herlina? Yakub. Tentang Yakub. Betul sekali, luar biasa ya. Jadi, pelajaran terakhir kemarin adalah tentang Yakub ya. Tentang Yakub. Kira-kira Yakub itu ceritanya seperti apa ya? Atau apa yang dapat kita teladani dari Yakub ini ya? Mungkin Elizabeth bisa yang ada banyak tumbuh-tumbuhan di belakangnya itu. Iya, Bu. Kira-kira teladan apa yang dapat kita teladani dari sikap Yakub itu? Oh, teladan yang kita dapat dari Yakub, Bu. Berusaha keras untuk mencapai keberhasilan. Wow, luar biasa berusaha. Tentunya berusaha adalah dengan belajar ya. Dengan Mengapa belajar, kita Bu. harus Iya. mengapa kita harus belajar? Supaya Supaya tercapai keberhasilannya. Saya mau juara 1, tercapai Bu ya. Guru. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan ya, pasti tercapai dengan belajar ya. Selain itu dia juga selain berusaha keras, dia juga taat pastinya ya, taat kepada Allah. Kira-kira mengapa kita harus taat kepada Allah? Untuk apa kita harus taat kepada Allah? Ya. Anton, halo Anton. Baik, Bu. Kenapa kita harus taat kepada Allah, Anton? Kenapa kita harus taat kepada Allah seperti kisah Yakub tadi? Selain dia berusaha keras, dia juga taat kepada Allah. Kira-kira kenapa kita harus taat kepada Allah? Supaya kita diberkati, Bu. Wow, luar biasa supaya kita diberkati ya dan diselamatkan. Oke, anak-anak semuanya. Halo ya, kenapa nak? Saya, Bu. Oke, silakan. Karena Tuhan itu baik, Bu. Makanya Tuhan saya itu taat baik. sama Allah. Taat sama Allah, luar biasa. Ya memang Tuhan itu baik, taat kepada Allah, dia memberikan semuanya kepada kita. Oke. Iya. Baik anak-anak, itu adalah pelajaran terakhir minggu lalu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kisah kelahiran Yesus Kristus. Ya, kita bisa lihat sama-sama di sini kisah kelahiran Yesus Kristus. Ya,
Jadi tujuan pembelajarannya adalah agar anak-anak semuanya nanti mampu menjelaskan kisah kelahiran Yesus berdasarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 6 dengan benar dan bergotong royong, ya kan? Kira-kira menurut anak-anak sekalian, kisah kelahiran Yesus itu ya tadi minggu lalu tokoh-tokoh perjanjian lama. Kalau kisah kelahiran Yesus itu perjanjian lama atau ada di perjanjian baru? Janjian baru, Ibu Guru. Perjanjian baru ya. Baru, Jadi Bu. kisah kelahiran Yesus itu ya, berarti hari ini kita mulai belajar dengan kitab suci perjanjian baru. Yang perjanjian lama kemarin kita sudah sama-sama pelajari ya. Jadi itu tujuan pembelajarannya dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu nanti adik-adik itu bisa menuliskan tokoh-tokoh yang ada dalam kisah kelahiran Yesus berdasarkan bacaan dari Lukas 2, 1 sampai 6. Kemudian menyebutkan tempat kelahiran Yesus, kain yang digunakan setelah Yesus dilahirkan, kemudian tempat Yesus dibaringkan, berdasarkan bacaan ini juga Lukas 2 ayat 1 sampai 6 dengan benar dan gotong royong, kemudian menjelaskan makna dari kelahiran Yesus bagi keselamatan manusia, dan kemudian adalah menentukan contoh sikap yang dapat diteladani dari kisah kelahiran Yesus berdasarkan bacaan kitab suci. Oke, ya. Kira-kira di antara anak-anak semuanya itu pernah enggak mendengar kisah kelahiran Yesus ini? Pernah, Bu. Ya, Adriana ini memang luar biasa. Adriana sering saya lihat loh di ikut sekolah minggu ya. Ibu sering lihat Iya, itu. Bu. Rajin betul ikut sekolah minggu. Dan Iya, kira-kira Bu. menurut Adriana itu bagaimana kisah kelahiran Yesus itu ya? Yesus itu lahir di kandang domba, Ibu. Oh, betul sekali. Yesus itu lahir di kandang domba. Mungkin ada yang lain. Bukan hanya Adriana yang saya lihat rajin sekolah minggu. Ada yang lain. Siapa ya? Ibu enggak tunjukkan deh. Riki juga rajin itu, Bu. Riki. Oh, Ya. Riki itu enggak pernah mau dengar Riki itu. Ya, tapi mungkin Riki itu bisa jelaskan dikit lah, ya. Atau apa yang Riki pernah dengar cerita tentang kelahiran Yesus itu seperti apa sih? Oh, baik, Bu. Saya mendengar dari guru sekolah minggu saya bahwa Yesus itu lahirnya di kandang, Bu, bukan di puskesmas, bukan di rumah sakit, karena nggak punya duit, Bu. Waktu dia mau nginap di penginapan, orang tuanya tidak punya uang, Bu. Miskin kan, bapaknya kerja tukang kayu, Bu. Oh Lalu iya, betul mamanya sekali. kerja. Jadi mereka hanya dapatnya di kandang saja, Bu. Jadi itu mengajarkan kesederhanaan kepada kita, terutama anak-anak, bahwa jangan malu untuk sembahyang, untuk misa kalau kita pakaian kita sederhana. Yang penting hati kita baik, mau menerima. Itu, Bu, yang diajarkan guru minggu kepada kami, Bu. Ibu sudah salah menilai tadi. Saya pikir anak Riki ini di sekolah minggu ribut, sekalinya dia tetap mendengar ya. Jadi luar biasa penjelasannya ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa kisah kelahiran itu salah satunya adalah Yesus lahir di kandang domba, kemudian Yesus lahir di tempat yang sederhana, dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan seperti yang dijelaskan. Nah, untuk supaya kita lebih paham ya, selanjutnya kita coba lihat sama-sama di sini. Wow, coba lihat gambarnya. Bagus enggak gambarnya nih? Wih, bagusnya gambar itu, Bagus Bu. ya. Ada warna-warni. Apa tuh, Bu, Aduh, kadonya? mau, Tulis Bu. itu. Mau Ada ku ambil kartunya. semua itu, Bu. Ih, Aduh, janganlah. Itu nanti lampu-lampunya juga itu punya ada. ibu semua itu. Aduh, apa Untuk demi Mau. ya, Bu? oke. Aduh. Sekarang kita lanjut. Perhatikan Bagi dulu ya, satu, Nak Bu. ya. Perhatikan dulu. Anak Arnold itu coba lihat gambarnya itu, amati baik-baik. Kira-kira gambar-gambar apa ya yang ada di dalam itu? Sebutkan berapa ya yang bisa lihat itu gambar apa yang ada di situ. Arnold, silakan Arnold. Malaikat, Bu. Malaikat. Ya, Bu. Ada Itu malaikat. Ada apa lagi? Aduh. Ada gambar binatang itu, Bu. Ada gambar domba itu. Domba Ada kambing gambar itu, Bu. domba. Ada Iya. gambar binatang. Baru ada gambar Bunda Maria, Bu, Ada sama gambar Bunda Maria. sama Ada bayi gambar Yesus. malaikat. Ada, oh ya, ada ya. Iya, Tidak malaikat ada di satupun atas yang itu, Bu. tidak ada satupun yang menyebutkan banyak hadiah yang ada di sampingnya itu ya. Oh, Oke. iya.
Ini ya, kira-kira menurut anak-anak sekalian itu gambaran ini kira-kira menunjukkan gambar apa ya? Atau apa namanya, gambarannya itu cerita tentang apa kira-kira? Kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus, ya luar biasa. Anton, kalau ini kelahiran Yesus, tahu dari mana Anton ini ada gambar kelahiran Yesus? Karena ada apanya nanti tadi itu? Ada lampu-lampunya Ibu Natal, Bu. Ada lampu-lampu ya, ada banyak yang menunjukkan bahwa ini adalah peristiwa kelahiran Yesus seperti tradisi dalam gereja Katolik. Oke, semuanya sudah dapat melihat gambar dengan jelas ya? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Oke, kalau sudah, sekarang coba. Nah, tadi sambil berjalan, sambil ada pertanyaannya tadi, sudah gambar apa, kemudian yang kedua itu tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah gambar kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus itu adalah hari raya Natal, ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, siapa lagi ya? Saya mau cari yang malas pergi sekolah minggu. Kebetulan ibu ini ngajar sekolah minggu di tempat kalian semua ini ya. Kita di gereja yang sama. Saya mau cari yang malas ikut sekolah minggu itu siapa itu? Desi tidak pernah nampak tuh Desi. Desi, kira-kira kapan kita merayakan Natal tuh Desi? Halo Nak Desi. Halo, Bu. Ayo. Kira-kira kita merayakan Natal tuh kapan ya? Itu tanggal 25 Desember, Bu. Oh, 25 Desember. Tepuk tangan dulu untuk anak Desi. Ya, ya, kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Kemudian cari lagi siapa lagi yang malas ikut sekolah minggu ini ya? Si Herlina. Halo Nak Herlina. Kira-kira apa yang disiapkan ketika kita mau menyambut hari raya Natal? Kue-kue, Bu. Wow, Baju kue baru. memang itu. Baju Kue baru. itu pasti diingat yang paling kue, pertama. Ada kue, ada baju ampau. baru, ampau, kemudian Satu apa rumah, lagi Bu. itu? Apa? Rumahnya dicat. Oh, Rumahnya iya. dicat. Ya, pokoknya Memang Anton pohon itu kayak Natal, gitu, Bu. Bu. Memang betul Anton memang sekali. iya. Anton Pokoknya itu. kita itu pasti semuanya harus kelihatan baru gitu ya. Semuanya harus kelihatan baru. Ada yang sampai merubah mukanya itu dari hitam menjadi putih, dari rambut keriting menjadi Itu, lurus karena Anton itu. menyambut Natal. Ya, oke. Anton itu Anton. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya itu ini si Ludovika ini memang ini Aduh, Ludovika. Bu, Kamu aku sekolah lagi di mana, malas. Ludovika? Hah? Malas. Malas ini, Bu. Kenapa? Bu, Tidak pemalas boleh dia, malas Bu. ya. Harus seperti Malas Yusuf betul. tadi itu ya. Jadi Anton aja. kira-kira Ludovika itu tahu enggak apa arti Natal? Kalau Natal itu biasanya kami hanya pesta-pesta. Pesta-pesta, tidak ada Iya. doanya. Tidak ada doanya. Jarang. Nggak ada, Bu. Jarang. Aduh, kenapa seperti Kumpul Biasa itu? Natal kami keluarga begitu. itu. Pergi pesta-pesta Natal di itu rumah-rumah. keluarga. Oke, Dia suka pesta, Bu Guru. kita lihat Temanku pertanyaannya Ludo suka dulu. pesta. Mantap itu ya. Jadi itu juga bisa itu, tapi jangan lupa lah berdoa. Kira-kira arti Natal itu bagi kita itu apa ya? Siapa yang bisa jawab itu? Arti Anton. Anton, Anton Bu. bisa. Arti dari Natal. Anton Hari Raya jawab. Natal tuh. Anton, janganlah Anton terus. Kasih yang lain dulu. Siapa yang berani? Ibu mau lihat dulu. Kira-kira siapa yang paling berani? Elizabeth, Bu. Elizabeth. Pandai itu, Bu. Elizabeth. Oke, silakan Elizabeth. Apa arti Natal itu? Natal itu, Bu, kalau menurut saya sih, Bu Guru, Yesus lahir di dalam hati kita dan kita harus menyiapkan dengan penuh sukacita. Wih, hebat. Elizabeth ini namanya Elizabeth, Ibu. Makanya dia bisa. Iya, saya tahu mamanya ini. Mamanya ini guru agama Katolik ini. Mamanya Elizabeth. Ada satu itu, Bu, di kelas, Ibu. Oke, ya. Jadi kita bisa lihat bersama ya. Jadi Natal itu menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh umat beriman ya.
setiap kita akan merasa bahagia apabila mau menjelang Natal atau Natal telah tiba. Berbagai persiapan menyambut Natal, tadi sudah disebutkan, ada pohon Natal, lagu Natal didengungkan setiap pagi, setiap hari di rumah, ada kado Natal, kue, makanan, baju baru, dan lain-lain ya, seperti yang sudah disebutkan. Ada juga yang paling penting itu adalah seperti yang dibilang Elizabeth itu, anak dari seorang guru agama Katolik tadi itu adalah mempersiapkan hati untuk menjadi tempat bagi bayi Yesus ya. Itulah arti Natal bagi kehidupan kita. Oke, anak-anak semuanya, sekarang kita lanjut ya. Untuk lebih memahami kira-kira bagaimana cerita kelahiran Yesus itu yang diceritakan di dalam kitab suci. Sekarang di sini kita akan membaca sama-sama ya. Saya minta 3 orang ya, yang warna ungu 1 orang, yang warna merah nanti 1 orang yang membacanya, dan yang paling terakhir warna apa ini ya? Ini warna apa ini? Hijau muda ya. Jadi nanti hijau muda ini 1 orang. Nah, untuk yang pertama Ibu cari, Ibu yakin semuanya sudah bisa membaca ya. Yang pertama adalah anak Adriana, yang kedua anak Ludovika, kemudian yang ketiga nanti anak Elizabeth. Ya, teman-teman yang lain silakan mendengar dengan baik, menyimak, memahami apa yang dibaca oleh teman-teman sambil membaca di dalam hati, ya, di dalam hati. Oke, anak Adriana silahkan membaca di yang berwarna belum pandai kali aku Ibu membaca Ibu dah. Ya, berani. Pokoknya dengan cara apa saja, baca sajalah gitu ya, supaya nggak apa-apa. Kita dan itu membiasakan diri untuk membaca. Oke, silahkan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus memerintahkan agar semua warga negara Kerajaan Roma mendaftarkan diri untuk sensus. Sensus yang pertama ini dijalankan waktu Kirenius menjadi gubernur negeri Syria. Semua orang pada waktu itu pergi untuk didaftarkan di kotanya masing-masing. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Adriana. Hebat, bacanya bagus, lancar. Berikutnya anak Ludovika. Yusuf pun berangkat dari Nazaret di Galilea ke Bethlehem di Yudea, tempat lahir Raja Daud, sebab Yusuf keturunan Daud. Oh, hebat, luar biasa anakku Ludovika. Oke. Siap naik kelas 3 ini nanti, sudah lancar membaca. Berikutnya anak Elizabeth. Yusuf mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang hamil. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Anak itu dibungkusnya dengan kain lampin, lalu diletakkan di dalam palungan berisi jerami sebab mereka tidak mendapat tempat untuk menginap.
Oke, terima kasih anak Elizabeth. Ya, bacanya lancar dan luar biasa. Pokoknya anak Adriana, Ludovika, dan Elizabeth itu luar biasa. Ibu yakin anak-anak yang lain juga pasti seperti itu karena sudah diajarkan membaca dan menulis oleh ibu gurunya di kelas masing-masing. Oke, anak-anak, sekarang coba kita perhatikan. Beginilah peristiwa perjalanan dari Yusuf dan Maria. Jadi mereka harus melintasi hutan yang lebat, kemudian gersang ya. Jadi mereka ini dalam perjalanan menuju ke Bethlehem ketika diingatkan oleh siapa tadi yang menyuruh untuk mendaftarkan diri itu ya? Kaisar siapa ya? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang menyuruh mereka untuk mendaftarkan diri? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Siapa ya yang belum pernah menjawab pertanyaan Ibu ini ya? Ibu nggak bisa lihat semua mukanya. Pokoknya Ibu kira-kira siapa yang berani untuk menjawab? Kaisar siapa yang menyuruh mereka untuk mendaftarkan diri? Kaisar? Ini siapa nih? Agnes, Kaisar Agustus. Oke, terima kasih Agnes. Kalau Agnes ini memang dia pendiam ini. Dari dulu saya lihat tuh pendiam terus ya. Tapi diam-diam dia pasti Pemalu dia, memahami Bu. dan mengerti. Pemalu Ya, dia, oke. Agnes itu. Jadi di sini mereka berjalan menuju ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Maria ini dalam keadaan mengandung ya atau hamil. Jadi dia berada di atas kuda. Jadi ini dalam perjalanan kemudian di sini sampai di Bethlehem itu mereka dari penginapan yang satu ke penginapan yang lain, tapi tidak ada yang menerima mereka. Bahkan lihat mukanya yang di pintu yang punya tempat itu, tempat penginapan, dia langsung kayak marah-marah gitu ya. Karena dia yang diterima di situ hanya orang yang punya uang. Seperti bilang anak Riki tadi, mereka itu ya Maria dan Yusuf ini orang miskin, mereka tidak punya apa-apa. Yusuf ini hanya bekerja sebagai tukang kayu ya. Begitu juga dengan ekspresi yang kedua ini, mereka marah-marah, mereka menolak ya. Ketika Maria dan Yusuf menanyakan penginapan, siapa tahu masih kosong atau tidak, langsung mereka menolak ya. Jadi kemudian karena tidak ada tempat nih, di tempat ini ditolak, lalu terpaksa mereka harus pergi ke sebuah tempat. Ini namanya apa ini tadi? Dalam bacaan tadi yang sudah dibaca itu, Yesus itu dilahirkan di mana tadi? Di gua ya, di gua kandang hewan milik para gembala. Jadi mereka ini terpaksa harus ke tempat ini karena di sini saja yang kosong ya. Tadi semua penginapan ditolak karena keadaan mereka tadi ya. Jadi terpaksa mereka ke sini. Kira-kira di sini itu ada siapa-siapa di sini tuh ya? Ada Yesus, mereka hanya bertiga sama binatang-binatang yang ada di situ ya. Jadi itu adalah peristiwa kelahiran Yesus mulai dari saat dia mengandung sampai dia harus lahir di sebuah kandang domba. Oke anak-anak, sampai di sini apakah sudah paham ceritanya? Sudah, apakah Ibu. Sudah paham ceritanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Oke, sudah paham semuanya ya. Oke, kalau sudah paham semuanya, sekarang kita akan lihat sama-sama di sini ada beberapa pertanyaan. Tetapi sebelum menjawab pertanyaan ini, Ibu minta supaya karena kalian ini hanya ada 8 orang ya, jadi berarti satu kelompok 4 orang. Jadi kita buat 2 kelompok sajalah ya. Kita buat 2 kelompok. Nanti ini ya Ibu sudah siapkan bagaimana di mana harus kalian kerjakan. Ini sudah siapkan kertas, pertanyaannya sudah ada di situ. Tinggal kalian menjawabnya nanti ya. Jawab di soal yang sudah dibagikan dengan langsung tulis di kertas itu. Dari 4 orang, 1 orang yang menjadi ketuanya ya. Jadi kelompoknya kelompok A sama B saja ya. Kelompok A sama B, kemudian nanti kelompok A siapa yang akan
baca di depan ya, baca hasil dari tulisan adik-adik semuanya ya. Hasil dari jawaban dibaca, lalu nanti teman-teman yang lain bisa bertanya. Apa yang mereka jawab itu kalau ada yang kurang jelas, kalau ada yang belum dimengerti, silahkan bertanya. Paham sampai di sini ya? Oke. Sekarang Ya, silahkan Bu. ya. Ini Ibu bagikan ya. Si Adriana, Herlina, Agnes ini sama si Anton kelompok 1. Ya, silakan ambil tempat. Duduk di sebelah kiri Ibu. Ya. Kemudian berikutnya ada Elizabeth, Ricky, sama si Desi, sama aduh siapa satu temannya ini satu ini. Namamu Saya siapa belum, nak? Bu. Oh, sama si Saya belum, Arnold Bu. ya. Arnold Ya, kelompok Bu. B ya. Oh Jadi Oke, iya, ada siap, Bu. di Bu. Oke, ada di sebelah kanan Ibu. Silahkan dalam diskusi itu harus dengarlah pendapat temannya ya. Jangan bilang kamu salah, kamu benar ya. Jadi harus diterima dengan baik. Bu, Kemudian harus Bu, kerjasama, harus permisi ke komunikasi. belakang ya, Bu, Oh, sebentar. silahkan ke belakang. Nggak perlu ditemani, bisa pergi sendiri ya. Oke, jadi nanti dalam kerja kelompoknya itu seperti itu ya, harus ada kerjasama, komunikasi, tidak boleh bilang pendapat temannya salah, atau tidak boleh marah-marah, pokoknya ditulis saja semuanya, nanti dibaca di depan. Kalau memang teman-temannya tidak paham, nanti akan ada pertanyaan. Oke, anak-anak, sekarang silahkan mulai dikerjakan ya. Waktunya itu karena hanya ada berapa pertanyaan itu? Oh ya, ada kita kerjakan karena waktunya sudah mau istirahat lagi berapa menit aja ini. Kita hanya kerjakan sampai nomor 6 saja di bagian A ya. Silahkan dikerjakan, waktunya 10 menit. Ya, 10 menit. Bisa misalnya satu orang kerjakan satu nomor, ya, kemudian satu orang kerja nomor 2, nomor 3 dibagi seperti itu, maka akan cepat selesai. Dan supaya bisa dijawab, boleh lihat lagi di Alkitab. Semuanya saya lihat ada bawa Alkitab di situ. Lihat lagi di bacaannya Injil Lukas, ya. Injil Lukas bab berapa tadi itu? Injil Lukas, lihat di Lukas bab 2 ayat 1 sampai 16, bukan sampai 20 ya. 21 sampai 16, 21 sampai 6 ya. Jadi di Alkitab silakan dibuka ya, Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 6. Lihat di situ jawabannya ya. Bisa juga cari di buku siswa. Cari di buku siswa untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Silahkan dikerjakan. Oke, kalau sudah selesai, sekarang silahkan kelompok A sudah siap ya. Siapa tadi ketua kelompok A-nya? Ketua kelompok A tadi, Ibu Adriana ya? Ya, Oke, Bu. silakan. Oke, silakan Ibu Adriana baca hasil dari kerja kelompoknya dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Baik, Bu. Untuk apa Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem? Untuk sensus penduduk. Oke, Nomor nomor 2. Mengapa Yesus lahir di kandang hewan? Karena orang tuanya tidak punya uang. Oke, Nomor 3. lanjut. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Untuk menyelamatkan umat manusia. Nomor 5. Kapan kita merayakan kelahiran Yesus? Natal, Bu. Bagaimana cara kita merayakan Natal? Tadi ada di gambar, buat pohon Natal, buat kado, baju baru. Itu, Bu. Nomor B-nya, Ibu Erlina lagi. Nomor B-nya enggak dikerjakan tadi lagi. karena waktu kita enggak cukup, maka kita kerjakan yang A-nya saja ya. Oke, sekarang tepuk tangan untuk kelompok A dulu ya. Mereka sudah menyampaikan hasil kerja mereka dengan baik. Sekarang kelompok B, ketuanya tadi anak Arnold. Silakan anak Arnold baca hasil kerja dari teman-temannya.
Oke, baik Ibu. Ini semua ya Bu, 1 sampai 6 ya Bu? 1 sampai 6, ya 1 sampai 6. Oke, saya langsung jawab aja Bu ya. Oke, silahkan. Ya, Tadi nomor 1 kertas hasil kerjanya mana? ada Bu. Ini ada Bu. Oh ya, silahkan. Oke, yuk Ya. baca dari situ. Ya. Nah, jadi ini kerja kelompok kami Bu. Jawaban untuk nomor 1 itu Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri Bu. Oke. Lalu yang kedua, Yesus lahir di kandang karena ditolak oleh para penghuni di Bethlehem pada saat itu. Oke. Lalu yang ketiga, Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita, Bu. Oke. Lalu yang kelima, kita merayakan Natal itu tanggal 25 Desember, Bu. Desember, ya. Oke. Nah, jadi lalu yang keenam, nomor 6, kita merayakan Natal. Kalau di kelompok kami ini, kami merayakan Natal dengan penuh sukacita dan gembira. Itu Bu, jawaban dari kelompok kami, Bu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok B. Oke, luar biasa. Baik, anak-anak sekalian ya. Kita sudah membaca hasil dari kerja kelompok A dan begitu juga kelompok B. Mungkin dari anak-anak kelompok A atau kelompok B itu ada pertanyaan yang berkaitan dengan hasil dari kerjaan teman-temannya. Dari kelompok B tanya kelompok A atau dari kelompok A tanya kelompok B. Ibu persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Atau sudah paham semuanya? Sudah Bu, Paham, sudah paham. Guru. Sudah Oke. paham, Bu Guru. Paham Oh, Ibu. luar biasa. Berarti konsentrasi tadi pelajarannya ya. Kalau sudah paham semuanya ya, sekarang kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Baik, anak-anak sekalian ya. Atau mungkin ada yang bisa menyimpulkan sedikit ya, kira-kira hal-hal penting dari pelajaran kisah kelahiran Yesus ini. Ada yang bisa menyimpulkan sebelum Ibu menyimpulkannya nanti? Atau langsung Ibu saja yang menyimpulkannya? Anton Ibu Bu. saja. Ibu saja Oke, yang menyimpulkan. Ini kita bisa lihat sama-sama juga di sini. Jadi yang pertama itu adalah Yusuf membawa Maria ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri atau sensus atas perintah Kaisar Agustus. Mereka berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem. Ketika tiba di Bethlehem, tidak ada tempat penginapan bagi Yusuf dan Maria. Ada seorang yang baik hati memberikan sebuah kandang untuk Yusuf dan Maria. Bunda Maria melahirkan bayi Yesus di kandang domba itu. Yesus dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Yesus lahir di kandang domba, seperti yang dibilang anak Riki tadi, bahwa untuk memberi teladan kesederhanaan kepada kita. Hari kelahiran Yesus disebut Natal yang kita rayakan setiap tanggal 25 Desember. Kelahiran Yesus di dunia untuk menyelamatkan manusia, karena Yesus adalah juru selamat kita. Cara yang tepat bagi kita dalam merayakan Natal adalah yang pertama, peduli kepada orang-orang yang susah dan menderita, berdoa di gereja dan di rumah dengan penuh rasa syukur, ucapkan selamat Natal dengan sukacita kepada orang tua, kerabat, teman, dan kepada siapa saja yang merayakannya. Ya. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita pahami dan kita harus mengerti ya untuk kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu mau bertanya, kira-kira siapa yang sudah biasa berbagi dengan orang yang miskin atau menderita? Adriana, saya silakan. Ya, Bu. Saya pernah kasih minum air saya, Bu, ke teman. Kasih apa? Kasih air minum, Bu, ke teman saya yang luar haus. biasa ya, berbagi, kasih air minum Berbagi kepada makanan, teman. Bu. Berbagi makanan ya.
apalagi banyak ya yang harus kita lakukan berkaitan dengan bagaimana kita harus membantu dengan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi harapan Ibu melalui pelajaran ini kita mulai hari ini sampai kapanpun kalau ada kelebihan kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita ya, orang-orang yang membutuhkan. Oke, anak-anak sekalian, untuk pelajaran hari ini kita sampai di sini dulu ya. Sekarang kita akhiri dengan doa. Baik anak-anak, kita siapkan hati, duduk yang sopan, ambil sikap yang baik untuk berdoa ya. Kita sama-sama berdoa, ikuti doa yang ada di dalam teks ini. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan istirahat. Terima kasih, Bu. Baik, terima Guru, kasih, Bu. terima kasih. Terima kasih Bu Melinda Giwang. Saya persilahkan kepada Ibu Ludovika Paron untuk memberikan beberapa komentar kepada Ibu Melinda Giwang terkait dengan presentasi yang tadi disampaikan. Disilahkan kepada Ibu Ludovika Paron. Baik, terima kasih. Untuk Ibu Marlinda Giwang, saya melihat sudah bagus cara membawa presentasinya dan cara mengajar anak-anak di kelas. Itu. Cuman hanya tadi mungkin waktunya agak kelewatan atau gimana, tidak perhatikan, agak kelamaan kita. Saya rasa cukup baik ya Ibu Marlina. Itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.